Salam sehat, salam literasi. Kembali lagi bersama saya, Bapak SG, dalam materi sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur atau susunan kata dalam kalimat. Ruang lingkup kajian, yang pertama kata, yang kedua frasa. Pengertian kata. Kata merupakan unsur terkecil yang memiliki makna. Ciri-cirinya, yang pertama, bentuknya utuh dan tidak bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil tanpa kehilangan makna. Contoh, buku memiliki makna. Tapi bu atau ku jika dipisah dari buku tidak bermakna secara utuh. Yang kedua, dapat berdiri sendiri atau digabung dengan kata lain. Contoh, besar berdiri sendiri. Rumah besar gabungan kata membentuk frasa. Jenis-jenis kata. Yang pertama, kata benda. Contohnya buku, rumah, air yang menyatakan nama benda, orang, tempat, dan konsep. Yang kedua, kata kerja. Contohnya makan, tidur, menulis yang menyatakan tindakan atau aktivitas. Yang ketiga, kata sifat. Contohnya, cantik, tinggi, dingin yang menjelaskan sifat atau keadaan benda atau subjek. Yang keempat, kata keterangan. Contohnya, segera, sangat, di sana yang menjelaskan waktu, tempat, cara, atau derajat. Yang kelima, kata ganti. Contohnya, saya, kamu, dia yang menyatakan mengganti posisi nomina. Yang keenam, kata depan. Contohnya, di, ke, dari yang menyatakan hubungan nomina dengan kata lain. Ketujuh, kata penghubung. Contohnya, dan, tetapi, karena yang menghubungkan kata, frasa, atau klase. Yang kedelapan, kata seru. Wah, aduh, menyatakan emosi atau reaksi spontan. Yang kesembilan, kata bilangan. 1, kedua, 100 yang menunjukkan jumlah atau urutan. Yang ke-10, partikel lah, kah, pun, penekanan atau pengandaian. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan kata dalam kalimat. Rina membaca buku tebal di perpustakaan. Rina merupakan kata benda, membaca kata kerja, buku kata benda, tebal kata sifat, di kata depan, perpustakaan merupakan kata benda. Fungsi kata dalam kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah unsur kalimat yang menyatakan siapa atau apa yang menjadi pokok pembicaraan. Ciri-cirinya umumnya berupa kata benda, frasa nominal atau kata ganti, biasanya terletak di awal kalimat. Dapat dijawab dengan pertanyaan, siapa atau apa. Yang kedua, predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan apa yang dilakukan atau keadaan subjek. Ciri-cirinya biasanya berupa kata kerja atau kata sifat, menjawab pertanyaan, melakukan apa, bagaimana keadaannya. Contoh, Andi membaca buku. Predikat membaca. Ayah lelah. Predikatnya lelah yang merupakan kata sifat. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah unsur yang menerima tindakan dari predikat. Objek hanya muncul pada kalimat berpredikat transitif. Dalam kurung butuh objek. Ciri-cirinya berupa nomina atau frasa nomina. Selalu mengikuti predikat langsung tanpa kata depan. Dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, Andi membaca buku. Objek, buku. Buku dibaca Andi, kalimat pasif. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang menyempurnakan predikat, tetapi bukan objek.
tidak dapat dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Ciri-cirinya sering mengikuti predikat tertentu seperti menjadi, bernama, berperan, sebagai, dan lain-lain. Dan tidak bisa diganti subjek dalam kalimat pasif. Contoh, dia menjadi dokter. Pelengkap adalah dokter. Dokter tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dia menjadi dokter. Dokter dijadikan dia. Jadi terlihat dalam kalimat ini bahwa dokter dijadikan dia merupakan kalimat yang tidak efektif. Yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah unsur yang memberi informasi tambahan berupa waktu, tempat, sebab, cara, tujuan, alat, dan sebagainya. Ciri-cirinya biasanya ditandai dengan kata depan di, ke, dari, dengan, karena, supaya, untuk, dan sebagainya. Bisa juga diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Contohnya, Andi membaca buku di perpustakaan. Keterangan tempat di perpustakaan. Kemarin, Andi membaca buku. Keterangan waktu kemarin. Di sini bisa kita lihat pada contoh yang pertama, keterangan tempat berada di akhir kalimat. Sedangkan di kalimat kedua, keterangan waktu berada di awal kalimat. Mari kita berlatih melalui satu kalimat. Pak Budi mengajar siswa di kelas. Pak Budi merupakan subjek. Mengajar adalah predikat. Siswa merupakan objek. Di kelas adalah keterangan tempat. Jika diubah menjadi kalimat pasif, siswa diajar oleh Pak Budi di kelas. Siswa merupakan subjek. Diajar adalah predikat. Oleh Pak Budi merupakan keterangan pelaku. Di kelas tetap keterangan tempat. Jadi, siswa yang semula objek dalam kalimat aktif kini menjadi subjek dalam kalimat pasif. Mengajar berubah menjadi diajarkan atau diajar dalam bentuk pasif. Oleh Pak Budi adalah bentuk keterangan pelaku, agen dalam kalimat pasif. Keterangan di kelas tetap sebagai keterangan tempat. Yang menjadi pertanyaan, mengapa objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif? Dalam kalimat aktif, subjek melakukan tindakan terhadap objek. Dalam kalimat pasif, yang menjadi pusat perhatian adalah penerima tindakan, yaitu objek dalam kalimat aktif. Karena itulah, objek diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna. Ciri-cirinya: satu, terdiri atas dua kata atau lebih. Yang kedua, tidak memiliki predikat. Yang ketiga, merupakan satu kesatuan makna. Yang keempat, memiliki satu fungsi sintaksis sebagai subjek, objek, atau keterangan. Yang kelima, tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Contoh, rumah besar merupakan frasa karena tidak memiliki predikat. Kita juga mengkaji jenis-jenis frasa. Yang pertama, frasa nominal. Intinya kata benda. Contoh, guru matematika. Guru merupakan inti, sedangkan matematika penjelas bidang. Yang kedua, frasa verbal. Intinya kata kerja. Contoh, akan pergi. Akan, penanda waktu, pergi merupakan inti pada kalimat tersebut. Yang ketiga, frasa adjektifal. Artinya kata sifat. Contoh, sangat cantik. Sangat di sini menjadi penguat, sedangkan cantik adalah inti pada frasa tersebut. Yang keempat adalah frasa adverbial. Intinya merupakan kata keterangan. Contohnya,
sangat cepat. Sangat di sini menjadi penguat, sedangkan cepat adalah inti pada frasa tersebut. Yang kelima, frasa preposisional menggunakan kata depan. Contoh, di rumah, kata depan di tambah nomina rumah. Perhatikan kalimat berikut. Ibu membeli sayur segar di pasar. Manakah frasa yang terdapat dalam kalimat tersebut? Ya, betul, sayur segar. Frasa nominal atau merupakan inti di dalam kalimat tersebut. Jadi, inti sayur diterangkan oleh segar. Di pasar merupakan frasa preposisional. Kata depan ditambah nomina pasar. Mengapa sayur segar merupakan frasa? 1. Terdiri atas dua kata. Sayur merupakan kata benda, segar merupakan kata sifat. Yang kedua, mempunyai inti dan penerang. Sayur sebagai inti atau unsur pusat, segar sebagai penjelas. Yang ketiga, secara struktur membentuk satu unit makna sebagai objek kalimat. Yang keempat, tidak mengandung subjek atau predikat, jadi bukan klausa. Terima kasih, sekian materi kita mengenai frasa dan kata. Salam literasi.